perlu bacaan apapun berarti. Tanpa perlu membaca apapun, hanya satu, merasakan. Namanya apa? Ngaji diri. Jadi kalau orang Jawa dulu itu apa? Welinge kajin rasa uripmu, ayatono kanthi titi sakjroning lakonmu. Kalau secara bahasa Indonesianya yang milenial itu mengintrospeksi. Mengintrospeksi itu tidak harus membaca amalan, tapi apa? Perenungan jiwa. Hanya tenang, duduk, dan pasrah kepada alam. Perbedaan antara tiga itu, satu, dari sukma. Sukma itu yang ada, yang bergerak, itu sukma. Yang bergerak maksudnya? Yang bergerak itu yang detak, itu sukma. Atau bisa diartikan sang hidup. Iya, sang hidup, itu sukma. Tapi nggak punya karep, nggak punya kemauan, manut. Manut kemana gitu? Manut ke rasa. Jadi sukma ini yang bergerak, yang mempunyai denyut, tapi nggak punya kemauan, meneng. Ini sukma. Rasa. Rasa ini getaran daripada sukma yang menggerakkan sukma supaya bisa bertindak. Ini rasa. Jiwa. Ketiga. Jiwa ini yang menyetir dari segalanya. Menyetir, mengendalikan rasa, mengendalikan sukma. Raga ini sebenarnya juga mati. Bisanya bergerak ini dari jiwa yang dikendalikan oleh rasa. Yang didapatkan roh ataupun didapatkan gerak ini dari sukma. Makanya apa? Ini bisa dikatakan telu ninga tunggal. Ini nyawiji bisa menggerakkan rasa, bisa menggerakkan raga. Nah, makanya yang saya sebut jiwa, rasa, sukma. Nah, yang dihitung di dalam pasamuan ataupun negara itu kan jiwa. Ini jiwa-jiwa ini sebenarnya yang berontak. Raga ini sebenarnya mati. Jiwa tanpa raga ya demit. Raga tanpa jiwa mayit. Gak gerak, gak ada kemauan, gak ada apa-apa. Nah. Jiwa ini tanpa rasa siluman. Jadi nih siluman. Jiwa tanpa rasa, gak ada rasa nih. Apa? Gak duwe ini, sak karepe dhewe. Yes, ini jiwa. Tanpa rasa. Gitu. Nah, kalau rasa tanpa sukma, ya mek meneng tok. Kayak malaikat gitu. Itu. Makanya apa? Kita semua kalau semua meditasi, itu yang disebut apa? Ya rohani, ya jasmani, ya nurwa, ya nurdat. Mengapa kok ya nurwa, ya nurdat? Nurwa itu apa? Yang dari pangangen-angen.
dari rasa tadi. Nurdat itu dari mana? Dari jiwa. Dating jiwa ini tadi yang bisa menggerakkan tiga ini. Gitu. Makanya kalau disebut secara anu Jawa ya, niat ingsun nyaturi. Dulur papat kelimo pancer. Kakang kawah adiari-ari. Rahmuko, arimuko, mengkang sari, nukat gaib, jisim wadak, jisim malus. Nah, 10 dimensi. 10 dimensi. Nah, ini kalau di dalam kitab Sastra Sendrio ini ada 10 pengetahuan tentang gaib dan kasar yang bisa berhubungan dengan alam jagat seisinya. Itu Dasendrio. Nah, ini yang dimaksud apa? Merajut yang 9 ini menjadi oneng 10 suwung. Nah, kalau meditasi itu ya dari spiritual, pengetahuan spiritual atau pelajaran spiritual itu harus mengenal ini dulu. Mengenal yang 4 ini tadi. Jiwa, rasa, sukma, rogo. 4 ini tadi. Terus ditambah lagi. Kalau sudah mengenal ini, baru mengenal dulur papat kelima pancer. Dulur papat itu apa? Panafsu kita. Amara, sufiyah, luama, mutmainah. Pancernya di mana? Di rogo kita. Dan tempat kita duduk. Nah, teknik untuk mengenal masing-masing. Mengenal itu teknik masing-masing itu harus miji. Maksudnya miji itu dirasakan satu persatu. Jadi ketika kita hening itu hanya merasakan detak nadi, detak jantung. Nah, kalau kita sudah merasakan detak jantung, baru aliran napas dikontrol. Kalau sudah kontrol, ini nanti bisa merasakan semua. Denyut darah, denyut jantung, dari gerakan usus, dari bulu kuduk. Nah, dari meripat kelihatan apa yang di sini waktu gelap, waktu malam, jadi mata terpejam. Itu kita bisa melihat apa? Terus dari telinga, di dalam keheningan malam atau suasana yang hening, kita bisa merasakan apa? Mendengarkan apa di sini? Itu kita padukan semua. Makanya apa? Yang 10 tadi ini. Nah, baru kita rasakan satu persatu. Kalau sudah kita rasakan benar-benar yang di sini, yang di dalam juga. Di dalam ini katanya kadang-kadang itu bisa bergejolak. Suara apa saja kalau kita hening itu mesti ada. Dari sini, dari dalam, ini ada. Suara-suara, kebayang kejadian-kejadian yang sudah lampau atau yang kemarin di alam itu mesti ada. Nah, itu yang kita tenangkan dulu, kita rasakan. Semua dirasakan. Jerep. Baru kita mendapatkan apa? Mendapatkan wahyu Trilokoningatunggal. Trilokoningatunggal itu dari angen-angen rasa lan jiwa tadi itu kembalinya. Tenang, merasakan tenang. Baru mendapatkan apa? Petunjuk alam. Petunjuk alam itu apa? Dari suasana yang kita rasakan, apa di dalam sekeliling kita ini, kanan dan kiri, belakang dan depan, ada apa semua, itu bisa menyatu di sini. Jadi walaupun tanpa menoleh, tanpa melihat, tanpa merasakan apa neropong atau nerawang, itu di sini sudah ada. Oh, nang kini loh ono hawa sing gak enak. Oh, nang kini loh ono hawa sing rada anget. Berapa meter kali lari sebelah
kanan serong, ini ada apa? Nah, itu kita rasakan di sini. Nah, kalau kita sudah merasakan semuanya dengan rasa pasrah itu tadi, lalu kita mendapatkan apa? Naik lagi. Yang ke jonolokonya. Bisa berhubungan, bisa sambung, bisa komunikasi dengan para leluhur. Gitu. Jadi cara meditasi itu tidak langsung mendapatkan wahyu, mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketentraman, terus bisa melihat gini-gini, enggak. Jadi ada tatarannya. Jadi harus paham dulu. Untuk melatih itu tanpa perlu bacaan apapun. Tanpa perlu membaca apapun, hanya satu, merasakan. Namanya apa? Ngaji diri. Jadi kalau orang Jawa dulu itu apa? Welinge. Kajin rasa uripmu. Ayatono kanthi titi sakjroning lakonmu. Kalau secara bahasa Indonesianya yang milenial itu mengintrospeksi. Mengintrospeksi itu tidak harus membaca amalan. Tapi apa? Perenungan jiwa. Hanya tenang, duduk, dan pasrah kepada alam. Atau istilah Arab mungkin muhasabah ya. Muhasabah. Berarti muhasabah itu sebenarnya tidak mengingat-ingat apa yang sudah dilakukan. Iya. Kalau bisa itu melupakan, menghilangkan. Gitu. Bukan menghitung saya ini maksiat berapa banyak ini, ya itu. Amal baik saya berapa banyak, enggak itu. Enggak itu. Melupakan. Yang sudah ditinggalkan harus melakukan yang lebih baik. Dan berusaha untuk menghilangkan segala sesuatunya yang pernah dialami. Wes, itu jenenge pasrah. Nek cara Indonesia, cara Arab jenenge istighfar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia tidak ada daya dan kemampuan. Tetapi apa kalau orang Jawa, istighfar itu bukan istighfar daya dan kemampuan, bukan. Tapi apa? Ngelosot serah marang Gusti, wis gak ono apa-apa mung Gusti. Lan kula nyuwun pepadang kangge lakuning jiwa raga badan kawula. Aja nglakoni elek maneh kaya wingi. Gitu tok. Aja nek terulang maneh. Pun serah wis, ngakoni segala dosa. Serah, gak ono apa-apa wisan. Gak ada kemauan atau karep apa-apa, sudah pasrah aja. Nah, gitu. Tadi kan ada 4 terus ditambah 4 ke 5 pacar. Akhirnya 10 kan nih. 10. Itu yang paling dominan, yang paling penting itu yang mana yang harus diperhatikan? Yang paling penting toto awasan iling tadi. Maksudnya kan ada jiwa, rasa, sukma. Nah itu yang paling diperhatikan betul. Yang paling diperhatikan betul sebagai kunci itu rasa. Jadi rasa apa yang dirasakan di situ, hilangkan semua. Suara yang datang, hilangkan. Itu suara itu juga dari rasa. Sehingga rasa tadi itu membangkitkan jiwa. Kalau rasanya kurang baik, nanti jiwanya juga merontah, gitu loh. Gitu. Jadi makanya apa? Harus paham rasa dulu. Rasa hidup, rasa sakit, rasa yang nggak karu-karuan, rasa pikiran, rasa pendengaran, rasa penglihatan, dan rasa macam-macam rasa. Gitu. Kalau jiwa itu bisa diartikan nafsu ya? Nafsu. Kan umumnya itu kan orang kan perhatikan nafsumu. Seperti Ramadan itu melatih nafsu. Tapi sebenarnya yang paling utama itu rasa. Iya. Jadi pemahaman rasa dulu. Dan lagi-lagi apa? Mengintrospeksi rasa tadi.
Gitu. Jadi rasanya itu yang diintrospeksi dan harus diredam. Segala sesuatu kebaikan dan keburukan itu kan dari rasa juga. Karep itu juga dari rasa. Aku pengen gini, oh rasanya kok gini lah. Itu rasa. Dan lagi yang dipegang secara logika aja. Rasanya kok aku pengen gini. Itu kan rasa. Segala kehidupan dari rohani dan jasmani itu kuncinya di rasa. Kalau kita paham rasa, mesti selamat. Kalau nggak paham rasa, kepontang-panting, kesandung-sandung, kekaruan. Gitu. Makanya apalagi dari goib, spiritual ataupun meditasi ataupun belajar rohani, itu kan kegoiban. Goibing rasa itu juga penting itu. Kalau nggak paham dengan goibing rasa ini dewe, ya jadinya apa, takabur. Nanti sudah gini, ada rasa goib yang masuk. Hei, kau ini kepingin sakti, anakmu belen. Dibelen temenan anak. Rasanya sopo iki. Gitu. Gitu. Makanya banyak yang nyelewar ke situ ya. Ada yang rasanya apa? Jadi nabi. Nah, aku ketemu malaikat, aku ingin nabi ini lah, kan banyak. Itu karena apa? Tidak paham dengan rasa. Rasa daya cipta yang dirasakan oleh pribadinya. Gitu. Jadi mau ketenggol suara ini rasane sing anu, direct Padahal bukan sejati. Padahal bukan sejatinya gitu. Ya ini. Seperti gini Mas, masakan. Yang penting rasanya bumbu. Bumbunya gak sepiro tapi rasanya enak. Opo masuk opo? Resepnya lah kan gitu. Sama dengan orang meditasi. Jarene ana meditasi ngono tapi kok dayani lho. Apa resepnya? Rasa daya cipta. Ini yang membuat orang bisa mencapai titik keabsahannya gitu loh. Gitu.